Orang bohong itu selamanya nanti satu, dia pasti nggak tenang. Orang bohong itu nggak tenang. Makanya kalau sudah bohong, jangan diteruskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan dia akan bohong lagi. Orang-orang awam itu selalu mengidentikan bahwa politisi itu seperti tukang bohong. Makanya kadang kalau politisi ngomong dibilang sedang jual kecap manis. Ya. Iya, pertama makanya jangan terlalu membuat janji yang kira-kira tidak mungkin ditepati. Zi. Kinos mana? Tahu nih Ustadz, biasanya udah datang nih. Iya. Jam segini belum datang dia. Oke, kopi ya. Yang Seperti hitam. biasa? Iya. Ya, kopi jangan hitam dong. Iya, jadi jangan pakai gula ya. Oke, siap. Oke. Nah, tunggu sana. Oke, Ustadz. Tarsok. Bentar besok, nggak bayar utang. Lah, ini kenapa, Bang? Kesel banget. Nggak lunas. Nyesel gua ngasih pinjam. Woi, ceritanya Jangan. Wah. Rusak ini, KP mahal-mahal main dirusak. juga Kenapa sih, sih. Bang? Datang telat marah-marah lagi. Biasa ada orang pinjam uang. Janjinya mau bayar utangnya hari ini. Itu pun udah kesekian kali bilangnya bentar besok. Ada aja alasannya, Ji. Nggak punya duit, belum gajian. Kepake lah duitnya. Nah, Buat anak istrinya. Kalau ditagih galakan dia malah. Nah, itu dia. Senangnya begitu tuh. Kesel umumnya banget. tuh. Dusta. Tau gitu kan gue nggak Aduh. ngasih pinjam ya. Tahu nggak namanya siapa? Hah? Siapa? Wijayanto. Wijayanto yang mana nih, Bu? Ada juga soalnya nih, Pak Ustadz kita nih, Wijayanto nih. Beda kan? Oh, beda Oh, dong. beda. Kalau Ustadz Aduh, ini pelan-pelan. nggak pernah bohong. Oh, gitu. Tapi selalu ngutang kopi. Nah, itu kasbon mulu. Ada Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sehat, Pak Ustadz? Gimana? Alhamdulillah. Saya mohon maaf ya datang masuk lagi marah. Teman saya namanya Wijayanto. Itu Bukan yang Pak bikin Ustadz. lama, maka pesen sejak tadi nggak nyampe-nyampe, ternyata diajak ngobrol aja Fauzi. Ada apa? Emangnya ada apa? Iya, itu ada. Saya ngasih pinjam duit sama teman saya namanya Wijayanto, bukan Pak Oke, Ustadz. ya. Wijayanto kan banyak banget. Banyak, Namanya banyak. pasaran. Oh, Iya kan? Nah, ada tapi lagi yang dikira saudara saya, padahal dia Sarah. Nggak pakai itu. Ada. Ya. Ini beda lagi. Ya. Saya kasih pinjam uang, katanya buat bayar utang. Mau seminggu dibalikin. Nggak dibalik-balikin Pak Ustadz. Bilangnya ada aja tuh bohongnya. Mulai dari bohong, aduh udah ada duitnya tapi kepake anak saya belum makan. Ntar besok, balik lagi. Aduh uangnya kepake buat bayar sekolah anak sekolah saya. Ada aja alasannya. Tiba-tiba datang lagi. Orangnya dibilang nggak ada. Aduh bohong mulu, dusta mulu Pak Ustadz. Pertama, belum tentu itu dusta juga. Tetapi kalau itu memang dusta, itu bagian yang harus diluruskan. Karena bisa saja di zaman sekarang ini ada saja kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi. Mungkin Iya karena sih. saat pandemi ini kan banyak orang mengalami Susah. uncertainty, ketidakpastian. Iya Pak Ustadz. Tidak pasti kena ini, kena itu segala macam. Dari mulai biaya pendidikan, kesehatan, biaya sosial segala macam terlalu banyak. Tetapi prinsipnya, ya itulah kan selamatnya manusia itu ada pada lidah. Artinya bagaimana kita menjaga lisan kita supaya tetap kalau nggak bisa berjanji yang benar, diem saja. Atau kalau memang dia tidak bisa menepati, ya harus kasih tahu. Nggak boleh bohong. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang ngutangi memang semangatnya ya melonggarkan lah. Siapa yang melonggarkan, memberikan satu ya orang lain supaya tidak tertekan, maka dia akan dilonggarkan di hari kiamat. Sisi lain bagi yang berhutang ya tentu jangan menunda-nunda. Karena matlul ghani dzulmun. Orang yang menunda-nunda hutang itu adalah kezaliman. Iya, tapi gini Pak Ustadz, sebenarnya masalah utang saya nggak terlalu mempermasalahkan. Tadi Betul. kata Pak Ustadz kan, Pak Ustadz bilang, ya zaman sekarang emang lagi susah, Iya. saling membantu lah ya. Betul. Sebenarnya utangnya nggak masalah. Berbohongnya ini Pak Ustadz. kadang-kadang Padahal memang bilang lebih aja kalau emang lagi nggak ada di rumah atau emang lagi nggak ada uang belum gajian, ya bilang aja. Kan saya siapa tahu bisa ngerti gitu kan. Iya. Kalau masalah uang buat saya tuh nggak terlalu masalah. Kan Pak Ustadz tahu kalau saya tuh kayaknya 7 turunan.
ya kan? Cuman kamu keturunan keberapa sekarang ini? Ke-8. Oh, jadi udah habis Habis, kan? makasih Pak Ustadz, Iya. nggak usah ditegasin yang itunya. Iya, Masya Allah. Tapi kenapa manusia tuh susah banget menjaga kejujuran Pak Ustadz? Kenapa ya? Ada banyak hal. Ah, Satu, karena budaya. Budaya itu kan sulit untuk diatasi karena itu... Silakan, Pak Terima Ustadz. kasih. makasih ya, Ji. Iya. Ya, kalau melayani minum aja juga harus jangan berbohong. Jadi segera tapi lama-lama ternyata masih ada urusan sama kita. Oh, iya, Ya, Pak Ustadz. jadi dari sisi ini sekali lagi memang kalau sudah menyangkut budaya, karena ada budaya yang diinternalisasikan sejak kecil. Kadang anak sudah dibiasakan untuk berbohong. Wong jatuh aja, kodoknya lari, padahal nggak ada kodok. Nggak boleh loh seperti Itu itu. latah Pak Ustadz. Latah, tetapi kadang-kadang mejanya nakal gitu. Kadang anak kecil dia kesandung kena natap mejanya yang dimarahin. Itu sudah treatment exercise yang nggak baik Iya. dari kecil. Ini pertama. Yang kedua paling utama ya pendidikan agama. Bagaimana anak itu diajari pendidikan agama dari kecil. Dari mulai lahir, lafzul jalalah, suarakan, memberi nama. Ya. Namanya juga nama yang mengisyaratkan kebaikan. Iya. Ya. Bahkan sampai pada pendidikan dari mulai playgroup, TK, SD, SMP, SMA itu dididik jangan sampai misalnya budaya nyontek. Nyontek itu sudah punya akar kebohongan loh. Jadi banyak orang yang nyontek itu bahkan luar biasa. Nyontek itu dulu masih pakai kertas sana, kertas sini. Sekarang ada pakai ditulis sana, tulis sini. Wah, pakai baju itu ditulisin baliknya segala macam hanya untuk nyontek. Dari sisi ini maka tolong dicatat baik-baik untuk supaya orang tidak mudah dusta, memelihara kejujuran, itu salah satunya Sekecil adalah apapun ya. iya. Kadang-kadang nggak disadari, makanya udah jadi kebudayaan. Nah Iya. kalau kebudayaannya aja udah semacam berbohong atau berdusta nih Pak Ustadz, berarti bisa jadi dia melakukan kebohongan tanpa dia sadari atau tanpa dia sengaja. Itu yang bahaya. Bohong aja udah dosa, ini dia nggak sengaja. Gimana tuh Pak Ustadz? Iya, makanya di semua lini kehidupan harus terbiasa. Karena orang bohong itu selamanya nanti satu, dia pasti nggak tenang. Orang bohong itu nggak tenang. Iya. Makanya kalau sudah bohong, jangan diteruskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan dia akan bohong lagi. Karena biasanya dusta itu ditutup dengan dusta, ditutup dengan dusta, ditutup dengan dusta. Misalnya, kenapa Kinos terlambat? Oh, banyak kempes. Padahal enggak. Ya. Mau ditambalin, tukang tambalnya tutup. Padahal enggak. Padahal buka. Padahal buka itu. Mau pakai online itu. Wah, pulsanya habis padahal ini. Oh, gangguan provider segala macam. Baru offline segala macam. Padahal enggak. Jadi itu kalau ditanya terus jadi tutup. Maka kalau tahu orang sudah berbohong, maka jangan dilanjutkan terus. Karena kebohongan itu biasanya ditutup dengan kebohongan berikutnya. Oh. Iya. Apalagi suami istri. Itulah lagi. Ada istri sudah baik-baik, kalau sudah jujur, Iya. berkata jujur, dihargai. Oke. Ada istri bikin kolak, Ya. kolaknya enak itu, Iya. tapi kemasukan tikus. Ya karena kemasukan tikus, ya sudahlah dikasih tahu. Tadi sudah saya bikinkan kolak untuk buka puasa mas. Tapi Tapi kemasukan tikus, ini ganti air putih aja. Dimarahin. Dasar wanita dulu gimana? Nggak mau melayani. Nggak melayani, cuman jaga kolak aja nggak bisa. ah, Lain kali bikin kolak lagi. Ternyata ada tikus 2. ah. Karena tikus kemarin ngasih tahu, sana Iya. ada kolak. Iya. Ah. 2 masuk ke Masuk kolam. ke kolak. Begitu 2 ini diusir pergi, yang 1 buang, daripada saya nanti jujur dimarahin, maka mending kolak bekas tikus tadi diserahkan. Kasihin sama suaminya. Saya suami. Terus? Setelah dikasihkan, kok rasanya istimewa? Oh, istimewa. Nggak ada duanya. Oh, kolak tikus kan nggak ada. Nggak ada ya benar. Sebetulnya kejujuran untuk siapa? Untuk dirinya, untuk orang lain. Ada orang selalu berkata bohong, nanti ada akibatnya. Ah. Ada orang pulang kajian, setiap pengajian dia, harimau, macan. Oke, semua orang ngantar dia, lari sana. Ujung-ujungnya apa? Biar diantar sampai rumahnya. Harimau gitu. Tapi karena sering begitu, itu ketahuan bohongnya. Karena jarak antara tempat pengajian dengan rumahnya, biar semuanya nganter dia. Lain kali ada harimau beneran. Dia bilang, harimau. Tidak ada yang keluar. Tahu-tahu keluar langsung billahi taufik wal hidayah. Dari makan betul sama harimau. Iya, Maka hati-hati terhadap kebohongan.
terowongan, Ya. itu bahasa Arabnya nafak. Kenapa disebut nafak? Karena bermuka dua. Makanya orang yang lain di mulut, lain di hati, itu orang disebut munafik. munafik.